Shalom dari Surabaya, kota pahlawan di Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wauruntu melalui khotbah singkat, melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Agustus pada minggu ke-32 tahun 2022, khotbah singkat bertemakan kemerdekaan dan implikasi rohani. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik, yaitu topik 82, hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Topik 83, kemerdekaan Kristus dan deklarasi iman. Kedua video dari topik-topik tersebut sudah tersedia pada akun YouTube saya, Berti Wauruntu. Silakan saksikan. Topik ke-84, kemerdekaan Kristus, kemerdekaan yang sesungguhnya. Kita masuk ke dalam topik 84, kemerdekaan Kristus, kemerdekaan yang sesungguhnya. Bulan Agustus merupakan bulan kemerdekaan bagi negara tercinta Indonesia. Tahun 2022, Indonesia akan memperingati hari kemerdekaan ke-77. 77 tahun Indonesia sudah mengalami perkembangan yang pesat dalam berbagai sektor kehidupan bangsa dan rakyat Indonesia, sehingga Indonesia menjadi semakin kokoh, kuat, terutama di dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia, seperti halnya penanganan pandemi COVID-19. Namun tidak dapat dipungkiri, masih terdapat berbagai kesenjangan pada masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan sehari-hari. Memang memperjuangkan satu kemerdekaan membutuhkan usaha dan pengorbanan yang sangat besar. Namun untuk mengisi kemerdekaan akan membutuhkan usaha pengorbanan yang jauh lebih besar, bahkan dalam periode waktu yang hampir tidak terbatas. Demikian pula juga dalam kemerdekaan rohani. Tuhan Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas bukit Golgota bagi pembebasan umat percaya. Namun banyak manusia masih hidup dalam perbudakan dosa dan pelanggarannya. Kemerdekaan Kristus diperuntukkan bagi setiap umat manusia yang hidup di dunia ini. Namun hanya sebagian manusia yang datang dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan jumlah itu pun akan cenderung menurun seiring dengan dinamika, kesulitan, permasalahan yang dihadapi umat manusia, tidak terkecuali bagi umat percaya.
Memang tidak ada jaminan yang mengatakan kemerdekaan Kristus akan meniadakan umat percaya dalam menghadapi berbagai problema kehidupan. Permasalahan hidup akan selalu muncul dalam kehidupan setiap umat manusia. Namun bedanya, umat percaya akan selalu mendapatkan kekuatan baru yang bersumber pada Kristus dan kemerdekaan. Sehingga apapun persoalan, permasalahan hidup dari umat percaya, maka setiap permasalahan, kesulitan, sakit, penyakit akan berlalu satu demi satu, dan tentunya berakhir dengan kemenangan bagi umat percaya. Haleluya. Kemerdekaan seperti apa yang Tuhan berikan kepada manusia yang berdosa, yang mau datang kepadanya? Silakan buka Alkitab Anda dalam kitab Injil Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Perhatikan kedua ayat tersebut. Lalu perhatikan urutan uraiannya. Tuhan Yesus berkata kepada umat Yahudi yang percaya. Ini memberikan arti bisa diterapkan bagi Anda dan saya yang sudah percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dalam khotbah topik 82, dalam kitab Roma 6 ayat 22, memanggil para hamba manusia yang berdosa datang kepadanya untuk menjadi hamba kebenaran. Kalau Anda belum saksikan, silakan saksikan video topik ke-82. Kalau ini menjadi berkat buat Anda, bagikan untuk saudara-saudara seiman lainnya. Ada berbagai tahapan di dalam kedua ayat tersebut. Yang pertama, tetap dalam firman-Nya. Galatia 2 ayat 20 mengatakan, "Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman kepada Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Hidup umat percaya adalah beriman kepadanya. Roma 1 ayat 17. Berarti bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan dan kebenarannya. Yohanes 15. Dan firman Tuhan yang kita baca, kita renungkan, Allah akan menceraikan di dalam hati umat percaya. Tahapan berikutnya, kalau firman Allah tetap di dalam diri kita, maka kita akan mengetahui kebenaran.
Dan ini melalui satu proses. Firman Tuhan yang tertanam di dalam hati umat percaya. Proses mulai dari benih, yaitu firman Tuhan, masuk ke dalam tanah, yaitu hati umat percaya. Seakan-akan mati tidak kelihatan, tapi dia akan bertumbuh dan akan mengalami proses transformasi dalam kehidupan umat percaya. Pengalaman hidup saya, proses transformasi seperti firman Tuhan, kata demi kata menari-nari sehingga membentuk satu pengertian, bisa merupakan rangkaian kata-kata atau rema dalam kehidupan spiritual saya. Dan Roh Kudus ingatkan kapan saya harus bertindak. Firman yang ada tertanam di dalam hati manusia. Dan jika kita izinkan Roh Kudus membimbing umat percaya untuk bertindak. Ingat deklarasi iman, topik sebelumnya. Maka Roh Kudus akan memperlengkapi umat percaya untuk mengetahui kebenaran. Dan akumulasi kebenaran ini yang menjadikan kita masuk ke dalam tahapan berikutnya. Kemerdekaan atau kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Inilah akhir dari proses kemerdekaan Kristus. Inilah artinya kemerdekaan Kristus adalah kemerdekaan yang sesungguhnya, yang akan memerdekakan umat percaya dari segala macam ikatan, perbudakan, kepercayaan duniawi yang kadang menguasai alam pikiran manusia, termasuk umat percaya. Perhatikan setiap proses kemerdekaan tersebut di atas. Segera mulai langkah-langkah kemerdekaan spiritualmu sekarang. Dan silakan menikmati arak-arakan kemenangannya yang Tuhan sudah siapkan.